Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program pendidikan finansial uang Anda, persembahan Siti Peka dan Siti Foundation bagi masyarakat Indonesia. Sahabat uang Anda, tren berwirausaha semakin sering kita dengar dan diminati berbagai lapisan masyarakat. Di mana-mana muncul ajakan untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha. Berbagai kegiatan seminar, workshop, hingga apresiasi bermunculan dalam kaitan menumbuhkan jiwa wirausaha tersebut. Berbagai pameran jenis usaha, mulai dari yang bermodal kecil, menengah hingga waralaba, diadakan dalam rangka menarik minat masyarakat. Namun demikian, memulai usaha tetap bukanlah perkara mudah, khususnya bagi pemula. Rata-rata para pemula ragu memulai suatu usaha, karena khawatir akan mengalami kerugian atau terbatasnya modal. Pertanyaannya adalah seberapa besar sih keinginan Anda untuk menjadi seorang entrepreneur? Atau apakah Anda ingin seumur hidup berstatus sebagai karyawan dan bekerja untuk orang lain? Nah, untuk membahas lebih jauh soal menumbuhkan jiwa berwirausaha ini, tetaplah bersama program Uang Anda selama setengah jam ke depan di stasiun kesayangan Anda bersama TVRI. Sahabat Uang Anda, saat ini di studio Uang Anda sudah hadir narasumber kita, Ibu Dewi Meisari Haryanti, Wakil Kepala UKM FEUI. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi Bu Rina. Nah, beliau akan menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan UKM di Indonesia. Nah Mbak Dewi, kita akan langsung aja ke pertanyaan. Sebenarnya apa sih visi dan misi berdirinya UKM Center ini? Kalau UKM Center itu visi pendiriannya itu untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil dan mendorong semangat kewirausahaan bagi Indonesia. Nah, jadi kenapa kita fokus pada usaha mikro dan kecil? Karena kalau usaha menengah itu adalah usaha yang level skala usahanya itu secara pendapatan kotor, omset, itu sudah di atas 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Per tahun. Okay. Nah, jadi kami pikir prioritas bukan pada skala menengah memang, karena segmen ini sebenarnya sudah bisa membayar konsultan sendiri, sudah bisa bayar bisnis coaching sendiri gitu, segmen yang sudah ini. Nah, jadi tapi tetap kita punya mitra yang udah berada di segmen menengah ini, biasanya jadi motivator kita gitu untuk memberi contoh teman-teman yang lain di usaha mikro dan kecil. Tapi yang paling penting dari semua adalah menyebarkan semangat kewirausahaan itu tadi, jiwa kewirausahaan tadi yang Mbak bilang. Iya. Kalau dibilang mikro dan UMKM ini dari omset berapa nih dalam satu tahun? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 itu, kalau yang disebut usaha mikro itu yang asetnya sampai dengan 50 juta atau omsetnya sampai dengan 300 juta setahun. Jadi kalau sehari itu sekitar 1 juta sehari. Nah, jadi kalau tukang ojek yang tadi saya kesini gitu, dia 70 ribu, 50 ribu sehari, itu mikro udah pasti gitu. Karena sampai dengan 1 juta sehari masih mikro. Kalau usaha kecil, di atas 300 juta setahun omsetnya, sampai dengan 2,5 miliar. Jadi kalau misalnya usaha menengah, di atas 2,5 miliar per tahun, sampai dengan 50 miliar. Nah, jadi kalau saya mengambil kesempatan di sini, jadi kalau yang memandang UKM itu hanya tukang gerobak, tukang mie ayam gerobakan, atau pedagang kaki lima. Nah, ini saya sekalian nih mau jelasin, enggak loh, UKM itu bisa juga milioner loh, gitu loh. Gitu. Nah, yang dilakukan UKM Center sekarang, ini program apa aja yang sudah dilakukan? Kita lumayan terintegrasi pendekatan yang kita lakukan. Kita punya divisi penelitian, itu kita setiap tahun ada penelitian juga. Tahun ini kita juga mengeluarkan SME Outlook, jadi kita memproyeksi tingkat confidence pelaku UKM itu terhadap bisnisnya akan berkembang atau enggak ke depan gitu. Sama kita aktif di advokasi kebijakan. Kita juga punya divisi pengembangan komunitas. Nah, yang divisi inilah yang bekerja sama dengan Siti Peka juga untuk memberi penghargaan kepada wirausaha mikro yang tidak perlu menunggu besar untuk berbagi dan berkarya. Jadi yang wirausaha mikro yang inspiring, yang sangat menginspirasi, kita beri penghargaan. Ini namanya Citi Micro Entrepreneurship Award. Tahun ini insya Allah masuk ke tahun yang ke-10. Oh, tahun ke-10 ya. Nah, lalu ada divisi pembangunan modal manusia. Unit pembangunan modal manusia ini kami punya kelas-kelas training cukup banyak, setiap tahun pasti banyak ya.
Lalu kita setiap bulan juga mengadakan bedah UKM. Nah ini ajang siapapun kalau mau ke kampus sebulan sekali kami bikin bedah UKM bebas. Kami undang pelaku usaha yang sudah milioner itu tadi. Kami menyebutnya UKM tapi usaha kreatif miliaran. Oh oke. Nah UKM juga. Nah, Berobaya jadi kalau mau sharing sama orang yang udah jadi usaha kreatif miliaran beneran silakan datang ke kampus di acara bedah UKM itu. Nah lalu kami juga ada unit laboratorium kredit. Jadi kami juga menyalurkan kredit secara langsung sampai dengan 50 juta gitu. Jadi cukup lengkap. Jadi memberikan kredit juga. Nah tadi selain memberikan apresiasi, bentuk pendampingannya seperti apa? Tadi training udah dikasih. Apakah pendampingan itu sampai mendapatkan suatu lokasi atau yang lainnya? Lokasi maksudnya? Lokasi tempat usaha? Pendampingan di sini kita lebih kepada manajerial ya. Jadi kita tidak, kalau kita udah ngasih fasilitas lokasi itu namanya udah ngasih bantuan. Nah kalau pendampingan itu kita perannya lebih kepada fasilitasi. Kita sama-sama buka laporan kita sama-sama buka bisnis modelnya seperti apa, bahan baku, proses, output sampai pemasaran. Nah di situ kita banyak sekali detail-detail yang kalau kita tuh teliti, banyak hal yang gara-gara kami kasih masukan sedikit, ubah sedikit caranya, dia bisa cost-nya turun jauh atau labanya bisa naik, meningkat ya? Atau omsetnya naik gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang ini udah berapa banyak UKM yang terlibat dan dalam penyebarannya? Penyebarannya? Maksudnya kalau kami ada pendampingan secara langsung sama tidak langsung. Karena kami kan kampus, jadi Hitah UKM Center FEUI itu adalah knowledge, lebih kepada knowledge daripada ininya. Jadi kami lebih banyak menyebarluaskan knowledge yang kami dapat. Jadi kalau kita bicara soal komunitas atau pendampingan secara langsung, itu kita bicara sekitar 450 pelaku UKM di sekitar Jakarta Selatan dan Depok yang ada di bawah payung UKM Center FEUI. Namun secara tidak langsung itu tersebar di seluruh Indonesia karena kami juga punya mitra replikasi. Jadi kayak Fakultas Ekonomi di Syah Kuala, Universitas Syah Kuala di Aceh itu sudah ada UKM Center di situ. Kami dulu dirikan. Nah lewat dia juga udah ada ratusan lagi. Terus kami juga sering memberikan pelatihan dari Sabang sampai Merauke. Itu mungkin saya berani bilang 100.000 sih lebih ya. Oh banyak ya, udah cukup banyak ya. 120.000 gitu. Nah baiklah Mbak Dewi, pada segmen berikutnya kita akan mempersilahkan sahabat uang Anda untuk ikut berdiskusi di pagi ini. Silakan. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD, TVRI sebagai saluran pemilu terpercaya hadirkan aneka program jelang pemilu 2014, realita politik, masyarakat, dialog sosialisasi pemilu, rakyat memilih, demokrasi 55, cerdas memilih. Saksikan rangkaian program pemilu 2014 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Nah sahabat uang Anda, kini saatnya saya membuka segmen interaktif di nomor di bawah ini. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, mohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau nama perusahaan. Dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Jangan lupa passwordnya, uang Anda, kendali di tangan Anda. Sahabat uang Anda, sambil menunggu telepon masuk, saya ingin kembali bertanya kepada narasumber kita. Nah Mbak Dewi, dari semua pemenang yang diberikan, dari apresiasi yang diberikan, apakah mereka memulai dengan modal kecil dan persiapan apa yang sebaiknya dimiliki dalam memulai usaha dalam modal terbatas ini? Kalau lewat City Micro Entrepreneurship Award itu semuanya memulai modal kecil sekali, 500.000, sejuta, atau modal nekat juga ada gitu. Nah tapi mereka sudah membuktikan bahwa dengan modal segitu
selama tekad itu bulat dan membara gitu ya, pantang menyerah, jadi berbagai tantangan dilalui itu bisa gitu. Dan paling tidak lewat ajang yang seperti City Micro Entrepreneurship Award ini, mereka bisa mendapatkan bantuan modal usaha yang mungkin sulit mereka dapatkan tanpa lewat City Micro Entrepreneurship Award ini, karena mereka belum punya jaminan, asetnya belum banyak. Kalau bank pasti kan nanya, jaminannya apa, Bu? Betul. Nah, mereka lewat City Micro Entrepreneurship Award bisa dapat bantuan modal puluhan juta dengan bermodalkan prestasi. Jadi nggak akan ditanya jaminan apa, ini apa, itu nggak ditanya. Lebih kita kepada ambil telepon prestasinya. dulu Ya. Halo, selamat pagi Wanganda. Halo. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Dengan Pak Agus, Papua Nabire. Iya, silakan Pak Agus pertanyaannya. Mau tanya kepada Ibu narasumber. Ya. Di Papua itu, khususnya di Nabire, untuk pengembangan usaha kecil dan menengah ini tidak begitu nampak di pemerintahan. Terutama pemerintah daerah tidak fokus dalam pengembangan ini. Oke. Langsung ke pertanyaannya Pak, silakan. Saya mau tanya, bagaimana untuk yang memiliki jiwa usaha itu kita mau mengembangkan di bidang ini, terutama di bidang jasa konstruksi atau misalnya pengembangan sembako di daerah-daerah terpencil seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Agus. Nah, Mbak Dewi silakan dijawab. Oke, kalau terkait Pemda, kalau seorang jiwa wirausaha itu tuh kita lebih fokus ke diri kita nih. Kita lupakan dulu Pemda kayak gimana, pemerintah kayak gimana, kita fokus ke diri kita. Syarat pertama, karena kita tuh kecil, kita harus berkumpul, berkomunitas dulu. Jadi mungkin Bapak bisa mulai dengan lebih sering kongko-kongko sebulan sekali di warung kopi mana gitu. Mulai dari 3 orang yang punya cita-cita sama, semangat yang sama dengan Bapak. Mungkin dari 3 orang ini nanti berkembang jadi 8, jadi 10. Nah, setelah berkombinasi itu nanti terjadi pengkristalan ide, pengkristalan konsep usaha, pengkristalan visi bersama. Nah, nanti ketika memulai bisnis bisa mulai chip in bareng-bareng gitu, chip in modal itu. Jadi dengan modal bersama bisa, dan biasanya juga lembaga keuangan itu lebih suka menyalurkan modal dengan kelompok daripada individu. Oke, gitu. kita ambil teleponnya Gitu. dulu ya. Halo, selamat pagi Wanganda. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa? Ya, ini Mohon maaf, teleponnya ternyata terputus ya. Nah Mbak, saya akan menyambung pertanyaan yang lain ya. Kalau untuk pemula ini sebaiknya usaha apa sih yang harus dilakukan dahulu? Nah, ini saya sering dapat pertanyaan, usaha apa ya Mbak? Saya akan tanya balik, kamu sukanya apa? Karena kita itu harus menelaah diri sendiri dulu. Kita tuh mesti tahu apa yang kita cintai, sehingga nanti pada saat bekerja, pada saat mendapatkan berbagai cobaan, entrepreneur ini kan pasti pekerjaan paling banyak cobaan. Ini wirausaha, entah ditipu lah, nggak laku-laku lah barangnya, entah macam-macam. Dari segala penjuru angin akan ada cobaan. Jadi dia kalau tidak cinta sama apa yang dia kerjakan, akan sebentar langsung menyerah, akan sebentar menyerah. Jadi lebih baik dalami dulu, jangan tanya orang lain, tanya diri sendiri. Saya sukanya apa? Sukanya otomotif, buka bengkel, biasanya jalan gitu. Nanti kalau udah sesuai dengan passion, sesuai dengan kecintaan kita, itu insya Allah nanti bekerjanya itu, berusahanya itu bukan karena harus bangun pagi, nyari vendor, bernegosiasi, bukan karena harus, tapi karena haus. Ini beda sekali. Saya bisa melihat teman-teman yang kalau sudah memilih jalur bisnis yang sesuai dengan kecintaannya dia, itu lain sekali. Dari cara dia menghadapi berbagai tantangan, dari cara dia mengembangkan produknya, inovasi tuh jalan terus. Karena kalau kita mau survive di persaingan yang sekarang makin hebat, apalagi di tengah masa masyarakat ekonomi ASEAN ya nanti 2015, kita mesti inovatif terus. Ya, halo, selamat pagi Wanganda. Ya. Ya, selamat pagi. Dari mana dan dengan siapa?
dari Pak Haji Bengkulu. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya masalah pinjaman UKM ini, Bu. Iya, Apa ini sistem individu, apa sistem berkelompok? untuk individu atau kelompok ya. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Sarjo. Kita angkat teleponnya dulu ya. Halo, selamat pagi uang Anda. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dari mana dan dengan siapa? Dari Samarinda dengan Pak Kamarudin. Iya, silakan pertanyaannya. Kalau di Samarinda ini di saya nanya kemana? Iya. Ya, mendapatkan itu pembiayaan UKM itu. Ya, di Samarinda bagaimana mendapatkan pembiayaan UKM ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Sarjo. Nah, kita akan jawab dulu pertanyaannya Pak Sarjo. Tadi dia nanya pinjaman UKM ini untuk individu atau kelompok? Pinjaman individu UKM untuk individu atau kelompok? ada yang untuk kelompok, ada yang untuk individu. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya ke koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro, itu biasa banyak pendekatannya tuh kelompok. Jadi dia nggak mau ngasih kalau ibu datang sendiri, saya nggak mau ngasih. Tapi kalau ibu datang berkelompok bersepuluh, baru saya mau ngasih gitu. Kenapa? Karena jaminan kelompok inilah yang menjadi pegangan lembaga keuangan gitu. Tapi kalau ke bank biasanya lebih banyak modelnya itu pinjaman sendiri. Cuma biasanya konsekuensinya kalau ke bank diminta agunan gitu, diminta agunan biasanya begitu. Tapi kalau ke koperasi simpan pinjam atau kredit union atau lembaga keuangan mikro, coba cari tahu di lokasinya, karena saya juga nggak tahu ya kalau di lokasi di luar sini itu biasanya ada yang model kelompok, ada yang individu, tergantung. Nah terus kalau apalagi pertanyaannya dari Pak Kamarudin dari Samarinda, itu dia bertanya gimana untuk mendapatkan pembiayaannya di Samarinda. Nah kalau persis di Samarinda, yang pasti untuk suatu program yang nasional yang seluruh Indonesia itu ada kredit usaha rakyat. Nah untuk pinjaman sampai dengan 20 juta itu bisa jadi tidak memerlukan pinjaman kalau Bapak adalah seorang pelaku usaha yang punya rekam jejak yang baik. Rekam jejaknya dilihat dari mana? Pak, penjualan berapa Pak bulan lalu? Nggak tahu saya, berarti nggak punya rekam jejak. Tapi kalau misalnya dia catatannya rapi, bisa nunjukin buku ke petugas bank, mungkin bank untuk pinjaman sampai dengan 20 juta itu bisa berani ngasih orang tanpa agunan. Tapi setelah di atas 20 juta pasti minta agunan. Oke. Halo, selamat pagi uang Anda. Selamat pagi uang Anda kembali bisa. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Pramono di Kalimantan Timur. Iya, silakan pertanyaannya Pak Pramono. Kampung saya. Menindaklanjuti seperti yang ditanyakan Pak Haji Kamarudin dari Samarinda tadi. Ya. Itu intinya kalau di Kalimantan Timur ada FE, itu ada jaringan dengan Universitas Pelabuhan atau belum? Kotanya kota mana Pak? Belum. Ini sebetulnya kalau kita memulai usaha itu setidaknya dengan apa yang kita investasi, apa yang kita investasi. Aku nggak terlalu yang kita cari dulu. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mengambil telepon kembali. Halo, selamat pagi uang Anda. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, dari mana dan dengan siapa? Dari Rudi di Kalimantan Selatan. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Itu gimana cara memperoleh modalnya itu? Bagaimana memperoleh modal ya Pak ya dari Kalimantan Selatan. Baik Pak Rudi, terima kasih atas pertanyaannya. Kita jawab dulu dari Pak. Saya coba secara singkat. Kalau di Kaltim itu belum ada UKM Center. Iya. Kita udah ada di beberapa kota tapi belum ada di UKM Center. Terus kalau soal modal, silakan akses kredit usaha rakyat sampai dengan 20 juta. Ada potensi tidak mendapatkan agunan kalau catatan usaha Anda lengkap. Pembukuannya lengkap. Kalau di atas 20 juta diminta agunan tapi nggak gede. Misalnya minjem 100 juta, paling bisa diminta agunannya kurang dari 100 juta karena KUR. Kalau kredit lain mungkin lebih dari itu gitu. Terus soal modal, yang penting proposal bisnis. Itu aja. Punya tujuan yang jelas. Nah, berarti pinjamannya memang nggak harus 70% atau 80% dari total agunan ya? Nggak mesti bisa. Kalau dengan KUR bisa dapat lebih. Bisa dapat lebih. Gitu.
Nah, sahabat uang Anda, kini saya akan menjawab pertanyaan melalui email yang datangnya dari Dewi juga nih di Jakarta. Nah, Mbak Dewi, pertanyaannya begini. Bagaimana melakukan efisiensi biaya produksi bagi UKM? Saya coba jawaban yang singkat ya. Pertama, pernah nyatet nggak cost of production-nya apa-apa aja, struktur biayanya? Lalu dipantau itu. Nah, nanti setelah kita memantau itu, baru kita tuh bisa tahu, oh ternyata saya boros di sini, boros di situ. Kalau udah tahu boros titiknya di mana, kita cari jalan untuk menekan biaya itu. Misalnya dengan kerjasama dengan vendor yang lebih murah, banyak cara ya, tergantung kasus. Jadi agak perlu ngobrol tuh kalau ngomongin ngobrol lebih panjang. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, sahabat uang Anda, demikianlah episode kita hari ini. Kami menerima pertanyaan, kritik maupun saran dari semua sahabat uang Anda. Silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan grup Uang Anda dengan like Facebook page di alamat Uang Anda. Anda juga dapat follow kami di Twitter di @uanganda dan SMS ke 0812 9685 6679. Bagi Anda yang mengirimkan pertanyaan paling menarik, akan kami kirimkan paket buku panduan pendidikan finansial persembahan Siti Peka dan Siti Foundation. Saya Rina Dewi Lina dan Mbak Dewi undur diri. Sampai jumpa lagi di jam dan hari yang sama hanya di TVRI. Uang Anda kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh